Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Waliatunisa, NIM 857875412 dari UPBJJ UT Surakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Jadi yang dimaksud simbiosis adalah hubungan yang terjalin antara dua makhluk hidup yang berbeda. Adapun jenis-jenis simbiosis sendiri yaitu yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang dimana kedua spesies memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh simbiosis mutualisme yang saya temukan di lingkungan sekitar berdasarkan hasil pengamatan. Yang pertama ada kupu-kupu dengan bunga. Jenis keuntungan yang didapatkan oleh kupu-kupu yaitu memperoleh nektar dari bunga, dan jenis keuntungan yang didapatkan oleh bunga adalah membantu tanaman dalam melakukan penyerbukan. Yang kedua adalah lebah dengan tanaman bunga. Jenis keuntungan yang didapatkan oleh lebah yaitu mendapatkan nektar dari tanaman berbunga, dan jenis keuntungan yang didapatkan oleh bunga adalah membantu tanaman dalam melakukan proses penyerbukan. Yang ketiga yaitu kucing dengan manusia. Keuntungan bagi kucing yaitu mereka tidak perlu mencari makanan sendiri, sedangkan keuntungan bagi manusia yaitu kucing dapat membantu mengendalikan populasi tikus dan serangga yang ada di rumah. Yang keempat yaitu semut rangrang dengan tumbuhan. Jenis keuntungan yang didapatkan oleh tumbuhan yaitu hama yang berbuat tumbuhan terlindungi dari serangan hama yang akan merusaknya. Dan jenis keuntungan yang didapatkan oleh semut rangrang adalah membuat sarang pada tumbuhan untuk tempat tinggal. Yang kelima yaitu cacing tanah dengan tanaman. Cacing tanah membantu meningkatkan kesuburan tanah dan struktur tanah yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan tanaman. Tanaman menyediakan sumber makanan bagi cacing tanah, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme diuntungkan sementara organisme lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. 1. Anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek menggunakan batang pohon sebagai tempat hidup, sementara batang pohon tidak terganggu jika hidup berdampingan dengan anggrek. Yang kedua, tumbuhan paku dan pohon. Tanaman paku menggunakan batang pohon sebagai tempat hidup, sementara batang pohon tidak terganggu jika hidup berdampingan dengan tanaman paku. Yang ketiga ada tanaman sirih dengan pohon kakao. Tanaman sirih menggunakan batang pohon sebagai tempat hidup, sementara batang pohon tidak terganggu jika hidup berdampingan dengan tanaman sirih. Sarang burung dengan pohon. Dengan membuat sarang di pohon, burung memiliki tempat tinggal. Adapun bagi pohon, keberadaan sarang burung tidak merugikan juga tidak menguntungkan. Yang kelima, tanaman buah naga dan batang pohon. Tanaman buah naga menggunakan batang pohon sebagai tempat hidup, sementara batang pohon tidak terganggu jika hidup berdampingan dengan tumbuhan buah naga. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sementara organisme yang lainnya merasa dirugikan. Berikut adalah beberapa contoh dari simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah padi dengan keong. Keong memakan bibit atau tanaman padi muda yang menyebabkan kerusakan dan penurunan hasil panen. Dalam hal ini, keong mendapatkan keuntungan berupa makanan, sementara padi dirugikan hingga mengakibatkan rusak atau mati. Yang kedua, kucing dengan kutu. Kutu dapat menghisap darah kucing sehingga tubuhnya terasa gatal. Kutu yang berada di tubuh kucing akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Dalam hal ini, kutu diuntungkan dan kucing dirugikan. Yang ketiga yaitu lalat dengan buah. Jenis kerugian yang didapatkan oleh makhluk hidup pihak satu yaitu buah, yaitu menyebabkan buah menjadi busuk.
Dan jenis keuntungan yang didapatkan oleh makhluk hidup pihak kedua atau lalat adalah mendapatkan tempat bertelur dan makanan untuk anaknya. Yang keempat yaitu manusia dengan nyamuk. Jenis kerugian yang didapatkan oleh manusia yaitu dapat menimbulkan rasa gatal, bahkan dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Dan jenis keuntungan yang didapatkan oleh nyamuk adalah memperoleh makanan dengan menghisap darah manusia. Yang kelima, pohon mangga dengan benalu. Jenis kerugian yang didapatkan oleh pohon mangga yaitu berkurangnya asupan makanan atau zat-zat unsur hara yang seharusnya untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga diambil oleh benalu. Dan jenis keuntungan yang didapatkan oleh benalu yaitu dia memperoleh makanan dengan hidup menempel pada pohon mangga. Baik, itulah tadi beberapa contoh dari simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme yang saya temukan di lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian video praktikum IPA bab simbiosis pada kali ini. Sekian dari sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.